Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi sahabat ProHealth NTB Network dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya, host ProHealth NTB Network pada pagi hari ini. Di segmen kedua ini kita akan berbicara sedikit tentang COVID-19 dan vaksinasi. Bersama kita pagi hari ini senang sekali sudah hadir Bapak Badrudin S. Kepnes, Magister Manajemen. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di tengah kesibukan yang luar biasa pada pagi hari ini. Sama-sama. Pak Badan ini sahabat ProHealth adalah Kepala Bidang Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang salah satu kegiatan yang menjadi tanggung jawab beliau adalah terkait pengendalian COVID-19 dan vaksinasi. Ini banyak yang masih menanyakan Pak yang masuk ke meja kami. Sebenarnya situasi COVID-19 yang terkini saat ini seperti apa sebenarnya Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak kepada sahabat ProHealth. Baik, terima kasih Mas Romi atas kesempatannya untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Semoga kita semua para pendengar dan pemirsa kita selalu dalam keadaan sehat untuk meniti hari-hari di tengah pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Kami perlu informasikan bahwa situasi terkini Nusa Tenggara Barat terkait dengan kejadian COVID ini hingga hari kemarin 12 Juni ada 1.000 untuk pelaku perjalanan. Itu ada total kasusnya adalah 116.456. Itu total kasus Pak ya? Total. Ini untuk pelaku perjalanan. Kemudian untuk kontak eratnya itu ada 89.416. Kemudian dari kedua kondisi itu yang diduga atau suspek itu adalah 20.423, di mana ada terjadi penambahan 44 kasus dari kondisi suspek itu. Kemudian dari kondisi itu kasus yang terkonfirmasi itu ada penambahan 25 sehingga berjumlah 13.890. Kemudian dalam perawatan itu yang sekarang adalah di seluruh kabupaten dan yang dirawat di rumah sakit provinsi adalah 492. Arti itu setara dengan 3,54%. Nah, kemudian untuk kasus sembuhnya sendiri di hari kemarin ada penambahan 42 kasus berjumlah 12.781 atau setara dengan 92,02%. Berarti tinggi sekali Pak ya ini kesembuhan ya, angka kesembuhan lumayan tinggi di atas 92% berarti ya. Insya Allah bila di kondisi yang demikian itu mungkin saya perlu informasikan kalau dibandingkan dengan angka rata-rata nasional Mas Romi, kasus COVID kita hingga ini masih kasus COVID-nya per 100.000 penduduk itu masih di bawah nasional. Oh, di bawah nasional. Ya, di mana NTB itu adalah 269, nasional itu 691. Nah, untuk angka kematiannya dalam per 100.000 penduduk masih di bawah nasional, di mana NTB itu adalah 12, sedangkan di nasional itu 19,2. Tetapi untuk kondisi ini CRF NTB itu di atas nasional, di mana kita adalah di angka 4,4%, sedangkan nasional itu di angka 2,8%. Nah, kesembuhannya kalau dibandingkan dengan kesembuhan nasional di NTB itu 91,7%, nasional itu 91,8, jadi beda 0,0 sekian digit. Kemudian kasus aktifnya Mas Romi, NTB itu sampai sekarang ini di bawah nasional yaitu 3,9%, sedangkan nasional itu di angka 5,4%. Nah, kalau pemakaian tempat tidur atau yang kita kenal dengan BOR, kita pada posisi 31,7%, sedangkan di nasional itu
angkanya 44,9%. Kita masih di bawah nasional juga. Insya Allah itu hanya yang menjadi beban berat kita adalah di CEFR tadi itu, karena nasional 2,8, kita masih di angka 4,4%. Mungkin itu kondisi terkini. Lalu kemudian atas itu tentu apa yang perlu kita lakukan kemudian untuk menurunkan angka ini tentu adalah kegiatan tracking. Karena setiap penemuan kasus baru pasien meninggal, maka untuk bisa membagi dan menurunkan satu digit itu dibutuhkan temuan pasien baru adalah sekitar 40. Dan itu melalui proses tracking, Pak. Tracking, ya. Dan sampai saat ini pemerintah kita masih tetap aktif, Pak. Alhamdulillah atas dukungan dari pihak TNI melalui Babinsa dan Polri melalui Babin Kamtibmas di setiap kecamatan dan desa, kegiatan itu secara masif dilakukan oleh teman-teman di puskesmas di kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Barat. Itu kita senang sekali, Pak, ya, sahabat Proaktif mendengar bahwa pemerintah sudah sangat optimal melakukan program untuk pengendalian penyebaran COVID-19 ini. Dan fitur tadi yang disampaikan Pak Badar bahwa banyak sekali hal positif yang kita dengar, progres yang tentunya angka-angka di bawah nasional. Salah satu ini yang menjadi program pemerintah yang kita tahu dalam pengendalian ini adalah vaksinasi, Pak Badar. Seperti apa sih, Pak, kebijakan terkait vaksinasi COVID-19 selama ini, Pak? Terkait vaksinasi kita pahami sekarang ini udah masuk tahap ketiga. Tahap ketiga, Pak? Ya, di mana tahap pertama itu untuk seluruh tenaga kesehatan, dan alhamdulillah itu capaiannya di atas 100%. Sehingga dengan demikian kita memang kemudian terbukti dengan divaksin secara optimal teman-teman di pelayanan kesehatan itu memberikan informasi selanjutnya angka kesakitan bagi tenaga kesehatan itu menjadi sangat rendah, bahkan itu lumayan efektif, Pak, ya. Jadi seperti itu dia, Pak Roni. Namun demikian secara keseluruhan untuk Nusa Tenggara Barat yang penduduknya menurut sensus terakhir itu adalah 5.320.092 jiwa. Maka kalau mengacu ke rekomendasi ITAGI, seharusnya untuk bisa memberikan herd immunity bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat harus kita lakukan vaksinasi bagi 70 hingga 80% penduduk total. Sampai saat ini sudah sampai berapa posisi? Nah, jika dilihat dari itu, maka jumlah targetnya dulu ya, Mas Roni. Berarti kita harus menyadari bahwa dari 5 juta itu berarti ada sekitar 3.440 sekian jiwa yang perlu divaksin untuk mencapai proporsi 70% tadi. Nah, perlu dimaklumi kalau mengacu ke target yang yang terakhir ini, kita baru posisinya 0,036%. Kalau mengacu ke target awal berdasarkan distribusi vaksin itu kita sudah 3, sekian% gitu. Nah, namun demikian kenapa kecil? Karena memang kita pahami bersama kemampuan memproduksi vaksin di awal itu tentu kan tidak bisa sekaligus dalam jumlah besar, sehingga pemerintah mengambil strategi bahwa dilakukan terhadap masyarakat atau komunitas khusus dalam hal ini secara bertahap. Pertama tenaga kesehatan yang alhamdulillah tadi capaiannya, kemudian bagi pelayan publik, kemudian lansia yang terakhir, sehingga total yang sudah dilayani itu adalah di 124.994 dosis, baik tahap 1 maupun tahap 2. Artinya kalau dari kondisi yang ada, memang dia sudah mencapai
untuk NTB itu di tahap 1 atau dosis 1 Mas Romi sudah mencapai 210,2%. Nah, untuk dosis 2 itu 157,7%. Nah, itu bila dibandingkan dengan target berdasarkan vaksin yang didistribusi. Tetapi kalau disandingkan dengan tadi proporsi 70% itu tentu ini masih sangat kecil untuk mencapai 70% yang dihajarkan untuk herd immunity. Atas kondisi itu, kemudian sekarang ini seiring akan digelarnya beberapa event di daerah kita tercinta ini, Mas Romi, satu diantaranya adalah HK Endurance. Insya Allah ini sudah dibarengi juga dengan vaksinasi di daerah wisata, dalam hal ini adalah pelaku pariwisata. Nah, untuk pelaku pariwisata ini khusus untuk kondisi yang tidak terlalu lama ini sudah kita lakukan di beberapa daerah, diantaranya adalah di daerah Sembalun kemarin yang terakhir oleh Bapak Kepala Dinas. Oh, yang kemarin dihadiri Pak Kepala Dinas, Pak ya? Ya, itu. Nah, kalau untuk di daerah yang lain di Mandalika, alhamdulillah sudah 800 orang yang sudah divaksin. Itu dari target berapa orang, Pak? Memang untuk targetnya di kisaran 91.000 atau 95.000. Oh, banyak juga Pak ya pelaku pariwisata. Ya, atas itu yang sudah sekali lagi tadi di Mandalika sudah 800 orang, kemudian di 3 Gili 1.359, kemudian di Senggigi 1.128. Ya. Ini tentu harus sekali Pak ya, bagi kita juga sesuatu hal yang berita bagus lah, karena pariwisata juga kan akan sedang menggeliat, jadi memberikan rasa nyaman Pak ya dengan memberikan vaksin kepada pelaku pariwisata ini juga Pak ya. Iya, memang itulah yang dihajatkan. Di satu sisi pandemi ini kan sudah membuat kondisi berbagai bidang termasuk di dalam pariwisata, maka dengan tervaksinnya para pelaku pariwisata ini kita hajatkan tentu menggeliatnya kembali kegiatan pariwisata di Nusa Tenggara Barat, dengan harapan bahwa secara ekonomi ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang akan berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat. Berarti tadi Pak secara sasaran ternyata sudah cukup banyak Pak, yang mulai di tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian komunitas tertentu, kemudian layanan publik, dan terakhir pelaku pariwisata. Ternyata sudah cukup banyak Pak ya ininya terkait sasaran dan capaian juga secara persentase berdasarkan target tadi juga sampai 150%. Berarti kan sangat melebihi dari targetnya Pak ya. Yeah. Dari yang disampaikan. Itu sekali lagi berdasarkan target mengikuti pola distribusi dari vaksin yang ada. Ya. Secara umum berarti bahwa program dari pemerintah sudah sangat berjalan dengan sesuai harapan, kalau mana pada beberapa titik melebihi harapan. Nah ini terakhir Pak, untuk pesan yang akan bisa disampaikan kepada masyarakat terkait COVID-19 ini, terkait vaksin, kira-kira apa Pak pesan yang ingin disampaikan oleh Dinas Kesehatan kepada masyarakat Pak? Ya, tentu pertama untuk vaksinnya sendiri sebagai salah satu ikhtiar untuk menurunkan angka kejadian COVID ini. Pertama, protokol kesehatan harus benar-benar kita kuatkan, karena kalau vaksinasi walaupun kita sudah mendapatkan vaksin dalam 2 dosis bagi teman-teman yang sudah, tetap menjaga protokol kesehatan, karena tidak ada yang menjamin 100% atas kondisi itu. Namun demikian protokol ini akan berjalan tentu seiring komitmen kita bersama yang oleh pemerintah sudah menerapkan 3M ya Mas Romi, kemudian sekarang dikuatkan lagi menjadi 5M. Satu tambahannya adalah kurangi mobilisasi, kemudian hindari kerumunan. Nah, atas itu, khusus untuk vaksinnya sendiri, insya Allah di kesempatan
terakhir ini akan produksinya sudah mulai berada secara luas, banyak, kita akan mendapatkan distribusi dari pusat. Oh, ada tambahan Pak ya? Iya, nah sekali lagi walaupun demikian tetap pesannya jaga protokol kesehatan 3M itu menjadi salah satu ikhtiar, sedangkan vaksin ini adalah ikhtiar atas individu. Atas vaksinnya sendiri harus kita berkomitmen dan meneguhkan hati bahwa insya Allah sangat aman karena memang sudah sedemikian terbukti dari ketentuan-ketentuan yang ada sebelum vaksin ini diberikan kepada masyarakat. Pemerintah sudah sedemikian rupa memberikan monitoring evaluasi sehingga dikeluarkan izin untuk bisa didistribusikan. Mungkin itu Mas Romi sementara yang bisa kami informasikan. Sekali lagi bagi teman-teman pecinta broadcast Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terima kasih atas atensinya. Mungkin ada hal-hal yang memang perlu kita diskusikan di kesempatan lain, kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih Pak Badan sudah berkenan meluangkan waktu dengan informasi yang sangat kaya, dan ini memang sahabat royaltis ya, salah satu kultur yang ingin kita bangun di talk show royaltis ini adalah bahwa kita hadir dengan menghadirkan expert yang juga memberikan kita informasi yang berdasarkan pada data-data yang akurat. Jadi kita tidak hanya membicarakan isunya, tapi kita juga mendatangkan data yang akurat, terukur, sehingga apa yang kita sampaikan itu tepat dan sesuai seperti apa yang ada di dalam yang sudah diprogramkan. Demikian sahabat royaltis, semoga apa yang disampaikan dan kita hadirkan pada pagi hari ini memberi manfaat untuk kita semua, dan pesan yang disampaikan Pak Kepala Bidang tadi itu semoga menjadi sesuatu yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari, menerapkan protokol-protokol kesehatan, dan mari bersama-sama kita membantu pemerintah memutus rantai penularan COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.